Resmi diusung Nasdem dan PKS sebagai bakal calon gubernur Jakarta, kini publik menanti calon pendamping Anies Baswedan. Sejauh ini baru PKS yang terang-terangan menyodorkan kadernya Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur Anies di Jakarta. Sementara Nasdem membebaskan Anies untuk memilih pendampingnya. Bagaimana mencapai titik temu untuk menentukan bakal calon wakil gubernur Anies di Pilkada Jakarta? Kami akan mengulasnya bersama dengan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya, juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan, Bang Khalid, dan juga Bang Willy. Malam semuanya. Malam. Assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah ada di Prime Time. Bang Willy, 4 jam ya pertemuan Nasdem dengan Anies kemarin. Apa saja sih yang dibahas sebelum akhirnya disepakati Nasdem mengusung Anies di Pilkada Jakarta? Ya, banyak hal Zilvia, termasuk ya itu perayaan kecil ulang tahun Ketua Umum juga, ada nasi kebuli juga ya. Minggu kemarin nggak sempat di Jakarta. Jadi kita membahas tentang laporan dari Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Khusus Jakarta tentang ada kebutuhan untuk segera mendeklarasikan Mas Anies untuk calon gubernur DKJ ini. Itu kemudian kita respon dan Ketua Umum kemudian mengamini itu untuk kemudian membahas beberapa hal. Pertama, rekomendasi Nasdem untuk Mas Anies sebenarnya sudah 11 Mei ya, tapi masih 3 nama, Mas Anies, Sahroni dan Wibi sendiri gitu. Nah, kemarin diputuskan untuk 1 nama dan Nasdem kembali memberikan sebuah best practice, praktek baik dalam berpolitik, yaitu tidak memberikan syarat apapun untuk wakil gitu ya. Jadi biar kemudian spirit untuk kemudian Anies itu milik rame-rame itu terbangun, dan Pak Surya kemudian menegaskan yang paling penting adalah duduk bersama dengan semua komponen. Karena apa? Spirit rasionalitas politik untuk cenderung kepada yang menang itu sangat besar, maka kemudian ini Anies mendapatkan posisi bandwagon dalam hal ini, maka kemudian ajak semua, rangkul semua, duduk semua, maka dialog itu menjadi kekuatan bersama. Baik, berarti Bang Willy dibahas tidak sebetulnya Nasdem itu ada mau apa tidak dari Anies, dan sebaliknya apakah Anies mau sesuatu dari Nasdem? Nasdem banyak mau pada Anies. Yang pertama adalah melanjutkan agenda-agenda kepublikan. Pak Surya menegaskan bagaimana Jakarta harus menjadi epicentrum dari transformasi kepublikan, itu tentang kebijakan publik yang manusiawi, tentang ruang publik hidup bersama gitu ya. Itu yang kemudian apalagi dengan status sekarang daerah khusus Jakarta, bagaimana kemudian keterlibatan, involvement, partisipasi dari warga itu menjadi agenda utama. Jadi tidak semata-mata agenda kontestasinya yang menjadi penting, tapi ini adalah laboratorium politik bagaimana kemudian tetap menjaga harapan, menjaga rasionalitas, dan kemudian yang paling penting di tengah banalitas politik yang kita lihat di Pileg dan Pilpres berbarengan kemarin, ini Jakarta harus menunjukkan sebuah ekspresi yang berbeda, praktik-praktik baru yang benar-benar berbeda. Itu pesan dan itu agenda yang dititipkan oleh Nasdem kepada Anies. Dan yang kedua, apa maunya Anies kepada Nasdem? Ya, Anies ini kan sangat, Nasdem ini rumahnya sendiri. Bagaimana figur Pak Surya itu nggak ada lagi yang paling nyaman untuk bersender di bahu seorang Surya Paloh ya. Nggak minta banyak tapi mendapatkan advice, mendapatkan kawan, mendapatkan seorang bapak. Itulah yang paling mahal dari seorang Anies kepada Nasdem, dan itu yang luar biasa, Zilvia. Oke, baik. Tiket untuk Anies sudah dipastikan bisa berlaga di Jakarta. Tapi Bang Khalid, pertanyaan selanjutnya yang dinantikan publik kan adalah siapa ini wakilnya? Kalau Nasdem membebaskan pilihan itu kepada Anies, dari PKS kan sudah menyodorkan nama Sohibul Iman. Nanti bagaimana mencari formulasi untuk bisa dapat titik temunya? Siapa wakilnya Anies itu bagaimana mekanismenya? Ya, saya kira PKS ini memberikan kemudahan buat mitra kita Nasdem dan juga Mas Anies untuk memilih calon wakil gubernur yang terbaik, dan kita memberikan
calon wakil gubernur buat Mas Anies ini jadi best of the best dari PKS gitu ya. Beliau adalah dulu pernah menjadi presiden partai dan sukses membawa PKS, pernah punya pengalaman panjang sebagai teknokrat, ilmuwan, dan juga beliau memiliki capacity to win, kapasitas menang di pilihan legislatif. Beliau 3 kali dicalonkan dan menang. Salah satunya pernah dicalonkan di Jakarta juga beliau menang. Tidak pernah beliau kalah dalam pencalonan di legislatif. Jadi secara kapasitas kepemimpinan partai politik beliau sukses, kepemimpinan birokrat dan teknokrat juga bagus, memiliki pendidikan di S1, S2, S3 di Jepang, wawasan internasionalnya bagus. Jadi kita sudah menawarkan yang terbaik untuk calon Oke, wakil. tapi memutuskannya Sehingga ini saya bagaimana kira akan nanti Bang memudahkan. Holid? Mekanismenya bagaimana yang sudah Dan disepakati antara PKS dengan Nasdem? tentu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Willy bahwa dialog itu penting dan kami sangat-sangat terbuka untuk duduk bersama dengan Nasdem dan PKB ya, yang sudah menentukan dukungan. Kita insya Allah lah dengan semangat spirit kebersamaan untuk bisa menundukkan kepentingan bersama untuk warga Jakarta. Kita ingin memberikan 2 pasang pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas yang mumpuni, dan insya Allah titik temu itu akan bisa kita raih bersama. Baik, berarti formulasinya ya dengan duduk bersama ya. Coba kita tanya ke Mas Burhan. Mas Tentu, Burhan, tentu. coba kita bayangkan kalau duduk bersama ini Nasdem, PKB dengan PKS. Dari PKS sudah menyodorkan nama Sohibul Iman. Kira-kira ketika duduk bersama bertiga ini akan menjadi mudah atau semakin sulit, Mas Burhan? Iya, jadi keputusan yang diambil oleh Nasdem, Zilvia, itu tidak menyebut siapa wakil yang akan diusung oleh Nasdem untuk didampingkan kepada Anies. Ini satu pernyataan yang penting, karena sebelumnya ada pernyataan dari elit PKS bahwa PKS menyodorkan Sohibul Iman sebagai pendamping Anies setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh. Dan kalau misalnya keputusan resminya tanpa menyebut Sohibul Iman sebagai wakil Anies Baswedan, artinya Anies masih terbuka untuk mencari pasangan lain di luar Sohibul Iman. Itu implikasi yang pertama. Implikasi yang kedua, PKS bisa juga berbalik arah. Kalau misalnya Sohibul Iman dianggap sebagai harga mati untuk dipinang oleh Anies sebagai cawagup. Dan kalau misalnya PKS berbalik arah, artinya tidak mendukung Anies dan membuka opsi untuk mendukung calon gubernur yang diusung oleh Kim, istilahnya pertandingan sepak bola, the game is on. Karena kalau misalnya ini penting nih, karena PKS partai pemenang pemilu di Jakarta dan kota-kota sekitar Jakarta itu dimenangkan oleh PKS, kota Depok, kota Bekasi, kota Bogor. Jadi kalau misalnya PKS berbalik arah, itu akan menghidupkan kartu calon gubernur yang diusung oleh Kim. Jadi memang tidak mudah nih konstelasi di tingkat elitnya, karena Anies meskipun berada di peringkat pertama dari sisi rating elektabilitas, dia tidak dominan. Dia masih sangat kurang, terutama di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, sesuatu yang mungkin bisa menjadi daya jual buat calon yang diusung oleh PD Perjuangan untuk mendampingi Anies Baswedan. Tapi di sisi lain, kalau Anies mengabaikan calon dari PKS, maka basisnya di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur juga akan terancam untuk tergerogoti. Jadi ini sangat tidak mudah, dan saya tahu kemungkinan besar ya masing-masing partai akan menghitung kalkulasi hingga injury time. Oke, tidak akan mudah, apalagi di situ kan masih ada PKB yang sebetulnya belum resmi amat gitu ya mengusung Anies. Menurut Anda, Mas Burhan, dengan sikap PKB yang kalau saya melihatnya seperti dalam tanda kutip ogah-ogahan ini, karena ada nama Sohibul Iman di situ, apakah akan semakin sulit mencapai titik temu antara 3 partai ini? Iya, jadi kemungkinan munculnya 3 poros masih terbuka dengan asumsi PD Perjuangan dengan PKB bergabung, kemudian PKS itu mencari titik temu bersama Nasdem. Artinya masih ada potensi munculnya 3 poros ya, dalam Pilkada Jakarta nanti. Dan PKB menurut saya terlalu mudah untuk kita baca resistensinya terhadap
PKS ketika partai ini menyodorkan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur Anies. Kalau Nasdem ini kan pintar nih ya, mengayun ya. Jadi belum terbaca ya secara resmi sikap resminya. Tetapi PKB itu tanpa harus membaca terlalu sulit, kita mudah untuk menyimpulkan bahwa PKB tidak berkenan Anies didampingkan dengan calon dari PKS. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, ya, PKB menjadi penentu apakah poros ketiga akan jadi terbentuk atau tidak. Jadi muncul tidaknya poros ketiga itu sangat tergantung oleh konstelasi apakah PKB ya menerima paket Anies bersama Sohibul Iman atau mencari jalan lain dengan bergabung dengan PDI Perjuangan. Misalnya satu, mengusung Ahok sebagai calon gubernur, sesuatu hal yang masih sangat kecil terjadi kemungkinannya. Yang kedua, bersama PDI Perjuangan mengusung Andika Perkasa sebagai calon wakilnya Anies Baswedan. Jadi potensi-potensi itu masih sangat terbuka, minimal hingga hari ini. Baik, yang jelas terlihat Bang Khalid adalah ada resistensi dari PKB dengan nama Sohibul Iman, bukan nama Aniesnya ini. Jadi bagaimana Anda membayangkan duduk bareng bersama dengan PKB dan Nasdem kemudian tetap ingin menyodorkan nama Sohibul Iman? Apakah ada ruang negosiasi buat PKS di situ? Saya pikir ini yang kemarin diumumkan oleh Nasdem sudah memberikan tanda yang sangat baik ya, dengan Nasdem memberikan kewenangan itu kepada Mas Anies ya. Dan perlu diketahui bahwa PKS ya, Presiden PKS sama Saihu sebelum mengumumkan pasangan aman itu juga beliau juga bersilaturahim terlebih dahulu kepada Pak Surya Paloh, dan Bang Surya Paloh Partai Nasdem juga tidak ada resistensi kepada pasangan Anies Sohibul Iman. Jadi saya kira itu adalah awal yang sangat bagus buat kita membangun komunikasi ke komponen yang lain. Seperti teman-teman PKB misalnya. Kami sih optimis, ini adalah masalah waktu, masalah kita membangun dialog ya, bagaimana kita memilih calon yang terbaik untuk Jakarta. Jadi saya pikir apa yang ada saat ini justru menunjukkan optimisme buat kita untuk bisa membangun titik temu. Saya tadi menyimak di media, PKB juga siap untuk duduk bersama untuk membahas calon wakil gubernur pendamping Mas Anies. Saya pikir kalau kita membahasnya secara rasional dengan jiwa besar dan kita melihat mana yang paling memungkinkan untuk bisa kita ambil titik temu, itu akan bisa kita sepakati bersama. Dan saya pikir itu hal yang sangat bisa kita lakukan untuk saat ini. Baik, sepertinya penentunya itu akan ada di tangan Anies tapi juga akan ada di tangan Nasdem. Nanti kita akan bahas lebih jauh, termasuk kemarin kita melihat sebetulnya tidak hanya Anies ya yang hadir di Nasdem Tower, tapi berbarengan dengan kedatangan Kaisang di sana. Sinyal apa sih ini? Nanti kita akan baca usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.